Ini sempurna banget guys, asli. 2, 3 lah. Jadi di yang pertama apa? Kocan. Bukan juga. Tapi namanya di sini yang di atas raket dulu. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glacier Official. Dan kali ini teman-teman, di depan saya ada raket RS Octagon 21 Proof. Ini yang beberapa minggu lalu udah saya unboxing ya, dan juga di video unboxing itu udah saya sampaikan gimana penampakan detail dan juga spesifikasi pabrik serta spesifikasi setelah tersetting. Dengan kualitas terbaiknya dari satu brand, RS Octagon 21 Proof ini guys emang diciptakan untuk player-player dengan standar yang profesional. Makanya kenapa raket ini dipakai sama Hardianto, salah satu atlet profesionalnya Indonesia. Dan itu terbukti karena kemarin ketika saya dan kawan-kawan udah nyobain raket RS Octagon 21 Proof ini guys, ternyata dia punya feeling yang keren banget, oke banget. Terutama buat teman-teman yang memang terlatih ya, teman-teman yang punya tenaga besar, terbiasa dengan raket yang shaftnya cenderung ke kaku. So, jangan skip videonya ya, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi satupun soal raket RS Octagon 21 Proof. Pun juga nanti di video ini bakal ada testimoni dari kawan-kawan saya yang udah nyobain raket Octagon 21 Proof ini guys. Yang satu biasa pakai raket berat dan yang satunya biasa pakai raket yang nggak terlalu berat. Dan duanya pun punya komentar yang agak berbeda. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum ngelihat atau belum tahu spesifikasi secara detail raket RS Octagon 21 Proof ini, teman-teman bisa lihat di video unboxing kemarin, ataupun nanti link unboxingnya saya taruh di kolom deskripsi ya. Tapi saya bahas sekilas ya guys ya, bahwa saya raket ini itu beratnya ada di 87 gram. Bawaan pabriknya yang tertulis di shaft raket ini, dan kemudian dengan balance point yang kurang lebihnya di 298 mm, kemudian maksimal tensionnya 30 lbs. Dan juga spek yang wajib teman-teman ketahui juga bahwasanya stiffness raket ini yaitu medium stiff guys ya, jadi raket ini cenderung kaku ya, masuk di 75%-an kekakuannya. Dan kemudian guys, setelah raket ini tuh saya pasangin pakai senarnya RS yang Enduro 61 Blast yang ketebalannya 0,61. Kemudian grip bawaannya saya lepas dan saya ganti grip handuk kayak gini guys. Ini beratnya tuh jadi 90 gram. Dan balance point-nya pas banget dengan spesifikasi pabriknya di 300 mm. Dengan berat segitu dan juga balance point segitu, teman-teman pun pasti udah bisa menyimpulkan bahwasannya raket ini memang kategori raket yang cukup berat. Karena udah masuk di 2U. Ya, berat 2U itu kayak raket-raket yang dipakai Taufik Hidayat waktu mudanya dulu, waktu sering jadi juara dulu. Nah, makanya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa teman-teman yang tenaganya kayak Taufik Hidayat pasti bakal cocok pakai raket ini. Walaupun urusan cocok dan tidak cocok tergantung sih ya, nggak harus pro player ataupun nggak harus tenaganya gede banget. Karena kadang teman saya itu ada yang tenaganya kecil tapi suka pakai raket yang berat. Begitupun sebaliknya, teman-teman yang skillnya bagus, powernya gede malah suka raket yang agak-agak ringan. So itu kita kembalikan lagi ke teman-teman. Jadi seberapa oke-nya raket ini guys, teman-teman coba dengerin dulu testimoni dari kawan-kawan saya ketika nyobain raket ini buat main di lapangan guys. Sebenarnya awal-awal belum nemu sih ini, karena mungkin stiff ya, medium stiff ya. Awal-awal nggak enak, cuman karena udah poin-poin terakhir tadi di set kedua, udah agak ketemu enaknya gitu. Cuman ini untuk main cepet ini nggak bisa kalau untuk main-main nyantai gitu. Ini untuk drop-drop mantep ini. Baru kerasa. Tapi kalau untuk di apa? Di Naro-naro, flashing naro-naro gitu agak ya? Susah ini gitu. Karena mungkin karena kaku ya, jadi kalau untuk nembak-nembak dor-dor buat di depan enak banget gitu. Tapi tadi nggak nemu sih, cuma terakhir aja agak nemu dia, mending lagi. Jadi adaptasinya agak sulit ya? Agak sulit agak adaptasinya. Sebenarnya sama sih sama raket saya ini. Buat smash nggak ada powernya atau gimana? Ada powernya. Cuman agak belum nemu enaknya swingnya belum nemu gitu enaknya ya? swingnya gitu, masih ngambang-ngambang aja bolanya gitu. Enggak nancep gitu.
belum ketemu butuh klopnya. adaptasi lah ya. Ya mungkin nanti kalau kedua kalinya pakai mungkin udah ketemu. Ya udah lama nggak pakai brand apa namanya RS. Keras. Pertama kali latihan juga pakai RS. Nah, Pandangannya sih kalau ambil RS pandangan pertama enak. enak. Performa buat semesnya gimana? Kalau menurutku sih mungkin ini senarnya pakai apa mas? Senar RS 61 Senar RS. Mungkin gara-gara senarnya ini tipis nih mas. tipis. Jadi kayak agak gimana ya? Kayak agak Terlalu enteng gitu atau gimana? iya pas mes itu kayak malah kayak nggak ada rasa. Nggak kerasa Iya, ya? nggak kerasa, nggak kerasa. Tapi untuk ngedrive ini bagus sih raketnya. Tapi nggak, maksudnya kalau semesnya tadi powernya dapet apa kurang? Power masih kerasa. Masih kerasa. Tapi kayak nggak 100% gitu. Gitu? Iya. Jadi kalau performa smashnya 1 sampai 10 dapat berapa dia? 8 sih mas ini. 8. 8 karena itu tadi minusnya gara-gara agak kurang kerasa aja sih. Agak kurang kerasa. Iya. Tapi aslinya koknya kenceng juga. Koknya juga ini sih mancip. Jadi apa ya? Kayak sebenarnya tuh sedikit kerasa tapi nggak kayak pas biasanya gitu nih mas. Gitu. Iya. Gitu. Belum, istilahnya belum maksimal lah ya. Iya belum maksimal. Terus Performa drive-nya nah ini bagus ini. Performa drive-nya bagus. Jadi buat dorong-dorong bolong ini cocok lah. Buat poin berapa? 1 sampai 10 drive-nya? 8,5 ya mas. 8,5. Lebih enak lah ketimbang smashnya Iya, ya. soalnya kalau dibanding sama yang tipe compact yang buat penyerang Nah, di compact juga nggak taunya drive-nya enak gitu. Drive-nya enak. Ternyata isometric juga Enak ya juga. nggak kalah enak juga. Oh, Kayak gitu. Terus ininya, desainnya, kontrolnya? Oke aja. Oke aja. Sama raket yang sebelumnya ini jauh lebih baik gitu. Oh gitu? Iya sama Hikoa tadi ini jauh lebih baik. Oh yang sama Heikyo Catalyst Iya. 2, ini defense-nya lebih enak. Iya ini lebih enak. Tapi power smash-nya Power smash-nya itu yang agak lebih dapat mana? lebih dapat yang Hikoa sih mas, timbang lebih yang ini. dapat Hikoa ya? Iya. Lebih kerasa beratnya Iya. di sana ya? Mungkin yang Hikoa tadi minusnya gara-gara defense-nya. Kalau yang ini, kalau menurutku pribadi Ya. smash-nya. Ya. Oh gitu. Ya swing-nya juga sebenarnya kerasa, tapi kayak terlalu enteng gitu. Oh iya. Berarti kalau desainnya, performa desainnya, warnanya, catnya 1 sampai 10 dapat berapa tuh? Aku ininya nilainya pribadi 7 ini mas. 7? Kayak sebenarnya biasa sih aja? Biasa aja. Oh gitu, Biasa nggak aja. mewah banget ya? Nggak mewah banget. Karena nggak mengkilat? Bukan, karena warnanya sih aku kurang suka. Oh, kurang suka. Warnanya apa namanya kayak ada oranye. Oh gitu? Iya. Tapi Iya, ya nggak masalah sih buat teman-teman yang mau milih rakennya itu nggak Iya. nilai Kalau dari kalau warna kan, kalau cat kan masing-masing orang beda. Iya, masing-masing beda. Ada yang suka. Selera lah. Iya. Selera. Oke, teman-teman udah dengar sendiri gimana testimoni dari Rico dan juga Raffles, yang dua-duanya itu punya karakter kebiasaan pakai raket yang berbeda. Rico itu biasa pakai 4U yang head heavy balance atau nggak berat kepalanya banget. Sedangkan Raffles biasa banget dengan raket 3U dan head heavy. Makanya dari testimoni keduanya kita bisa menyimpulkan sih agak berbeda sedikit. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai raket 4U yang nggak terlalu berat kepala, otomatis pakai raket ini butuh adaptasi lebih lama. Berbeda halnya dengan teman-teman yang biasa pakai raket dengan karakter raket berat lah, paling nggak 3U, head heavy balance sampai ke head heavy, teman-teman bakal cepat beradaptasi. Ya tapi sih itu kata Raffles, plus minusnya karena dia memang penggedor, pemain yang dominan di belakang, seneng banget kalau nyemes-semes secara beruntun. Dengan senar yang terlalu tipis, RS Unduro 61 ini memang feel-nya nggak kerasa mukul gitu loh guys. Nah makanya kenapa buat teman-teman yang powernya gede, saya sarankan sih teman-teman pakai senar-senar yang agak tebel, paling nggak 0,66 atau lebih tebal dari itu. Disesuaikan aja sama budget teman-teman, mau pakai senar dari brand manapun yang menurut teman-teman terjangkau dan cocok di feeling teman-teman. Tapi intinya dengan ketebalan 0,66 atau lebih tebal, teman-teman yang suka main power di belakang, intensitas smashnya lebih beruntun, lebih rutin, lebih masif, teman-teman bakal menemukan feeling yang cakep buat raket ini.
feel pukulannya ketika melakukan smash keras tuh kerasa lebih berisi. Berbeda halnya dengan senar tipis kayak gini, yang sebetulnya memang lebih worth it untuk teman-teman yang secara powernya kurang, pakai senar yang tipis gini, teman-teman bakal lebih enak sih, pantulan shuttlecocknya lebih jauh. Jadi dari komentarnya Raffles tadi guys, kita bisa bilang ya itu jadi alternatif kita sih, jadi referensi baru kita buat teman-teman yang biasa gedor, pakailah senar yang agak tebelan dikit, jangan yang terlalu tipis. Karena kalau pakai yang tipis, kerasanya kayak nggak ada gregetnya ketika mukul guys, terlalu empuk, terlalu enteng gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan feel senar yang agak berbeda dari biasanya yang kita pakai, itu jadi agak berubah feelingnya, ya perasaan aja sebetulnya, walaupun kadang smashnya juga lebih keras. Dan buat saya pribadi sih, raket RS Octagon 21 ini guys, sebetulnya masih layak untuk dijadikan main double secara rutin ya. Bahkan saya bisa bilang raket dengan spesifikasi berat 90 gram, balance point 300 mm, dengan shaftnya yang medium ke medium stiff guys, bisa jadi salah satu andalan saya buat main all around, terutama buat main yang sering backup satu lapangan. Karena kategori berat 90 gram itu udah pas banget buat saya pribadi ya guys ya. Karena saya pernah pakai raket di berat yang 95 sampai 100 gram. Dulu inget banget di Li-Ning Turbocharging Z Drive itu. Bahkan shaftnya Black Buffon itu lebih kerasa kaku dari ini, dan itu kerasa banget berat. Ini masih sangat layak buat main double ya. Main dengan speed yang biasa saya lakukan pun bakal nyaman. Walaupun dengan kondisi sekarang yang belum sehat secara total ya, mungkin saya pakai raket ini ya agak keberatan dikit. Saya bakal lebih survive ketika pola main saya lebih main aman ya. Jadi lebih banyak menurunkan bola, jangan pernah naik. Karena ketika ditembak pun feel defense saya agak keteteran dengan raket ini. Nggak seringan ketika saya pakai raket 4U even balance ataupun 4U yang head heavy balance. So ini raket memang dominan untuk main nyerang ya. Makanya buat gedong-gedongan wajib banget saya pakai raket ini tuh banyakin turun bola, nyari bola buat nyemes terus. Jangan sampai di smash lawan. Apalagi lawannya kalau serangannya mematikan. Jangan sekali-kali sih. Dan secara keseluruhan sih itu ya guys ya, feel pemakaian dan juga testimoni dari kawan-kawan saya ketika pakai raket ini di lapangan. Saya bisa bilang di harga 700-800 ribuan ini sangat wajar banget kalau memang raket ini tuh bakal cocok buat temen-temen yang memang skillnya tuh medium sampai dengan mahir ya, bahkan pro player. Karena memang raket ini didesain untuk pemain-pemain yang skillnya tinggi. Ya raket high-end-nya RS guys. So recommended banget buat temen-temen yang sedang nyari raket yang survive buat main keras. Dan apalagi, nah tuh lihat teman-teman tampilannya. Sebenarnya soal tampilan beda-beda ya. Tapi buat saya pribadi dengan icon-icon raket ini, kosmetik raket ini yang bisa dibilang punya icon tersendiri, punya karakter tersendiri, saya bisa bilang raket ini ya worth it itu guys. Karena masih layak banget. Ya ini kayak nggak ada kekurangan sih ya. Tapi soal warna itu kita kembalikan ke teman-teman. Karena ada teman-teman yang suka warna biru, ada yang suka warna oranye, ada yang nggak suka warna seperti ini. Kita kembalikan lagi. Dan teman-teman kan bisa lihat opsi dari series Octagon yang lain, itu ada warna-warna yang berbeda. Tapi secara keseluruhan detailing kosmetik catnya raket ini ya nyaris sempurna lah. Cukup bagus dan layak banget kalau di harga 700 ribuan. Oh iya, apalagi satu lagi ya, feel raket ini yang nggak kerasa berat. Padahal dia raket kategori raket berat itu adalah di frame kepala raket yang hexagon ini guys, yang lancip ini, yang memang bikin swingnya lebih cepat, lebih enteng, lebih ringan, padahal punya bobot yang cukup berat. Ya ini kelebihan dari raket-raket yang memang frame kepalanya itu hexagon atau punya karakteristik lancip. Tapi ya itu guys, dengan senar yang tipis dari RS, yang RS Enduro 61 Blast, ketebalan 0,1 guys. Ternyata raket ini punya hitting sound yang sempurna. Buat saya ini sempurna banget. Wow. Ini sempurna banget guys, asli. Nyaringnya nyaring banget, asli ini nyaring banget. Dengan harga 700 ribuan sih salah satu yang terbaik lah ya di kelasnya ya. Oke, sementara segitu dulu guys review feel pemakaian raket RS Octagon 21 Proof.
Dengan spesifikasi raket RS Octagon 21 Proof, saya rasa raket ini bakal cocok banget buat teman-teman yang biasa main double ataupun yang biasa main single. Buat main double terutama buat teman-teman yang suka dengan intensitas smash yang sering main di belakang, sering-sering smash kenceng, main power terus-terusan. Dan buat teman-teman yang main single, otomatis dengan spesifikasi kayak gini tuh cukup mendukung banget. Tapi tetap kita kembalikan lagi ke teman-teman, karena teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan raket ini cocok buat teman-teman atau tidak. Yang paling penting teman-teman harus lihat raket teman-teman sebelumnya apakah spesifikasinya mirip-mirip. Kalau mirip-mirip, nyari sama pasti adaptasinya bakal lebih mudah. Tapi ketika spesifikasinya jauh, adaptasinya pun pasti bakal sulit. Paling nggak butuh waktu yang lebih lama. Oke, sementara informasi kali ini segini dulu guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.